Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Arista, NIM B300-182-15, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mini plan proposal saya yang berjudul Analisis Peran Sektoral Unggulan dan Transformasi Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo 2020. Pendahuluan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan saya lakukan. Latar belakang. Setiap negara di dunia sangat memperhatikan laju pertumbuhan ekonominya, karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatnya pembangunan ekonomi di setiap negara, termasuk di Indonesia, yang saat ini menjalankan kebijakan otonomi daerahnya. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia saat ini memberikan kesempatan besar bagi seluruh pemerintah provinsi atau kabupaten kota untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Salah satu indikator menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, saya memiliki tujuan penelitian yaitu untuk satu, menganalisis struktur ekonomi Kabupaten Sukoharjo, baik secara sektoral maupun secara agregat terhadap Provinsi Jawa Tengah. Dua, mengidentifikasi dan menganalisis sektor potensial di Kabupaten Sukoharjo untuk menjadi unggulan wilayah agar bisa bersaing di perekonomian Jawa Tengah. Tiga, menganalisis transformasi sektor perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengembangkan Kabupaten Sukoharjo dan beberapa manfaat lainnya, yaitu memberikan masukan bagi pihak berkompeten terhadap permasalahan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, khususnya bahwa terdapat sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan yang perlu mendapat prioritas guna meningkatkan daya saing daerah. Dua, sebagai rumusan arahan dan strategi kebijakan pengembangan ekonomi kawasan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keunggulan wilayah. Tiga, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam keilmuan terutama dalam bidang ekonomi regional bagi penulis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode penelitian. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, BPS Kabupaten Sukoharjo, dan BPS Provinsi Jawa Tengah. Data yang mencakup dalam penelitian ini adalah data PDRB Provinsi Jawa Tengah dan PDRB Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016 sampai 2020. Teknik analisis data. Di sini saya menggunakan dua analisis. Yang pertama yaitu analisis LQ. Rumus dalam penelitian ini bisa dilihat dalam berikut. LQ sama dengan XR per RVR per XN per RVN. Keterangannya LQ sama dengan koefisien LQ Sukoharjo
XR yaitu nilai PDRB sektor I di Kabupaten Sukoharjo, RVR yaitu total PDRB Kabupaten Sukoharjo, XN adalah nilai PDRB sektor I Provinsi Jawa Tengah, RVN yaitu total PDRB Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, di sini saya menggunakan juga metode analisis Shift-SHARE. Metode analisis Shift-SHARE diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor I di suatu regional dengan formulasi sebagai berikut. Bisa dilihat ini rumus untuk menganalisis dengan menggunakan metode Shift-SHARE. Dengan keterangan DIJ sama dengan perubahan PDRB sektor atau subsektor I di Kabupaten Sukoharjo, terus NIJ yaitu perubahan PDRB sektor subsektor I di Kabupaten Sukoharjo yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi secara regional Provinsi Jawa Tengah. Kemudian MIJ yaitu perubahan PDRB sektor subsektor I di Kabupaten Sukoharjo yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan subsektor di I secara regional Provinsi Jawa Tengah. Terus NIJ yaitu perubahan PDRB sektor subsektor I di Kabupaten Sukoharjo yang disebabkan oleh keunggulan pangsa wilayah sektor atau subsektor tersebut di Kabupaten Sukoharjo. Dari persamaan 2 dan 4, RIJ mewakili pertumbuhan sektor atau subsektor I di wilayah J, sedangkan RN dan RIN masing-masing adalah laju pertumbuhan sektor dan subsektor I provinsi dan masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, seperti ini dengan keterangan RIJ sama dengan PDRB sektor subsektor I di Kabupaten Sukoharjo tahun awal analisis. Kemudian EIN adalah PDRB sektor atau subsektor I Jawa Tengah tahun awal analisis. EN adalah PDRB total di Provinsi Jawa Tengah tahun awal analisis. Dan EIJ kali T yaitu PDRB sektor atau subsektor I di Kabupaten Sukoharjo tahun akhir analisis. Dan ENT adalah PDRB total di Provinsi Jawa Tengah tahun akhir analisis. Ya, seperti itu presentasi mini plan proposal saya untuk tugas ekonomi perencanaan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan ketidaksempurnaan mini plan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.